Jakarta ini udaranya sedang dingin karena memang hujan dari tadi malam sedang hadir. Ya, jadi ya suasana yang cukup menyenangkan lah istilahnya. Ya, apapun juga sebenarnya perlu kita bisa lihat ini sebagai nikmatnya, walaupun bentuknya bermacam-macam ya teman-teman ya. Nikmat itu bukan berarti kita harus bisa langsung merasakan kesesuaian dengan apa yang kita harapkan gitu. Tapi justru kita mampu menerimanya secara utuh sebagaimana adanya. Nah, topik hari ini saya coba membawakan tema tentang kemelekatan. Ya, ini juga ada kaitannya dengan apa yang barusan tadi saya sampaikan kepada teman-temannya, bahwa memang seringkali kita itu ketika diberikan suatu kondisi, peristiwa yang kita alami, ternyata di situ kemudian ada sisi-sisi diri kita yang sudah mempunyai sebuah keyakinan. Keyakinan ini membuat sebuah kategori mana yang baik, mana yang buruk berdasarkan pemahaman yang kita miliki. Jika ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kategori baik yang kita miliki, maka kita akan merasa tidak nyaman di situ karena akan ada suatu pemaknaan bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita bisa menikmatinya atau dikatakan sesuai dengan harapan kita, di mana kita mendapatkan banyak keuntungan, kemudahan-kemudahan, lalu kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang nyaman, yang baik buat diri kita, dan kita ingin terus bisa mendapatkannya. Inilah gambaran kemelekatan ya. Tapi sebenarnya kemelekatan ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan ketika ada yang namanya kesadaran. Karena kesadaran tanpa adanya kemelekatan, maka dia tidak akan tersadari keberadaannya. Pagi juga Mbak Heni, ya itu teman-temannya. Jadi kalau kita tahu bahwa kemelekatan adalah sesuatu yang memang tidak bisa dielakkan, artinya kita hanya belajar bagaimana kita menghadapi yang namanya kemelekatan ini, justru menjadikannya sebagai jalan kita untuk menuntaskan visi perjalanan jiwa kita di dalam kehidupan. Jadi kembali lagi, tidak ada yang mampu untuk menyadari keberadaan yang namanya kesadaran itu tanpa kemelekatan. Karena dengan adanya kemelekatan, waalaikumsalam Kak Zahra. Terima kasih doa ya. Doa yang sama untuk Kak Zahra dan keluarga. Ya, jadi dengan adanya kemelekatan ini, di situ ada yang kita akan bisa dapatkan, yaitu rasa. Yang membuat sesuatu itu menjadi melekat itu karena ada sebuah rasa yang tadi saya sudah sampaikan ya. Waalaikumsalam Kak Ai. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa rasa ini ada yang nyaman dan tidak nyaman gitu secara umumnya. Rasa yang nyaman ini kemudian terus menghadirkan kemelekatan untuk kita bisa mendapatkan terus-menerus, selalu kita mendapatkan kenyamanan dari kemudahan-kemudahan tadi. Ya, jadi rasa ini yang kemudian menghadirkan kemelekatan. Tapi rasa adalah sesuatu yang terhadirkan karena adanya kesadaran. Jadi di sini kita sebenarnya fokus untuk melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kita pahami sedang hadir karena selama ini terlupakan. Mungkin kalau teman-teman saya tanya misalkan, apakah teman-teman itu bisa menyadari keberadaan kesadaran teman-teman gitu? Mungkin juga agak bingung kita memahami maksudnya yang mana nih, kesadaran itu yang mana gitu. Ya.
Yang kita tahu mungkin ada yang namanya bagian dari manusia secara garis besarnya, ada fisik, ada jiwa, ada ruh. Ya. Loh, kesadaran tuh yang mana? Mungkin teman-teman juga bingung gitu loh. Nggak pernah dibahas kesadaran tuh yang mana. Gitu. Padahal baik jiwa, fisik, jiwa, dan ruh, ketiga unsur yang ada di diri manusia ini adalah sesuatu yang hadir atau dihadirkan, atau juga mungkin bisa dikatakan sebagai ekspresi dari yang namanya kesadaran. Jika tidak ada kesadaran, maka fisik ini tidak akan bisa mengalirkan sebuah rasa akibat kita terbentur, luka, di mana ada rasa perih, jadi sakit. Bahkan ketika dibumbui oleh pemaknaan oleh pikiran kita, maka itu akan menjadi rasa penderitaan. Ya. Lalu di jiwa juga, tanpa adanya kesadaran, jiwa ini juga tidak akan bisa hadir. Jiwa ini bisa hadir karena ada sesuatu yang bisa muncul dalam bentuk rasa di jiwa ini, yaitu perasaan dan emosinya. Ya. Jadi kembali lagi, semua ini tidak akan bisa hadir jika tidak ada yang namanya kesadaran. Ya, teman-teman yang juga nanti mungkin mempertanyakan, lalu ruh gimana? Ya, ruh juga itu adalah kesadaran yang sebenarnya juga lebih murni lagi. Ya, dia kemelekatannya bukan dengan ciptaan Tuhan, tapi dengan penciptanya. Ya. Kalau misalkan kesadaran fisik ini melekatnya dengan unsur fisik ini, di mana nanti terjadi suatu goresan atau apapun juga kaitannya dengan fisik, menimbulkan rasa ini, kemampuan merasa secara fisik ini muncul, ya maka di situ akan hadir yang namanya sensasi fisiknya tadi. Ya, itu kemelekatan fisik gitu. Lalu kemudian ada juga kemelekatan fisik dalam bentuk rasa lapar, haus ketika kita sedang puasa saat ini, bagi teman-teman yang berpuasa. Ya, itu juga gambaran dari kemelekatan. Ya, waalaikumsalam Kak Darmawati. Jadi kemelekatan ini sebenarnya hal yang natural, tapi seringkali tidak mampu kita terima dengan tepat, dengan benar. Ketika kemelekatan ini kita biarkan begitu saja, dan kemudian mendorong kita untuk terus ingin menentukan yang hadir hanyalah sesuatu yang kita sukai, yang memberikan sensasi kenyamanan kepada diri kita. Ya, tapi pada umumnya di awal manusia itu menjalankan kehidupannya di mana masih terbatasnya pengetahuan yang dia miliki, maka wajar kalau kemudian manusia itu banyak yang terjebak di dalam kondisi kemelekatan terhadap ciptaan Tuhan. Karena memang gambaran Tuhan itu pun ketika kita masih di dalam usia yang muda ini gitu ya, seringkali tidak bisa mendapatkan gambaran Tuhan secara utuh, karena seringkali yang namanya Tuhan itu hanya diciptakan dan digambarkan ada di suatu tempat tertentu yang tidak tersentuh oleh manusia yang dianggap kotor. Padahal sebenarnya Tuhan itu justru mengatakan, dan sayangnya menurut saya ini para pemimpin agama itu jarang menjabarkan tentang keberadaan Tuhan yang meliputi gitu loh. Padahal ini sesuatu yang menurut saya ini sangat krusial kalau kita tidak ketahui pemahaman ini. Maka selalu Tuhan itu nanti kita ciptakan sebagai sosok yang ada di tempat tertentu dengan gambaran-gambaran mungkin seperti raja yang berkuasa penuh, dan kita itu sebagai rakyat yang seolah-olah terpisah darinya, dan kita dibiarkan
menggunakan free will kita untuk bertindak gitu loh. Kayak kita diciptakan, ibaratnya kita itu robot gitu loh. Kita udah diciptakan, kita dikasih kemampuan untuk menjalankan hidup, lalu dibiarkan begitu saja. Kita itu berkembang sesuai dengan bagaimana pilihan-pilihan kita. Padahal sesungguhnya enggak seperti itu gambarannya. Sudah jelas bahwa Tuhan mengatakan, aku meliputi. Meliputinya seperti apa? Ketika kita tadi sudah mengetahui bahwa semua unsur itu bisa hadir ketika ada yang namanya kesadaran, di mana kesadaran ini akan menghadirkan yang namanya rasa dari kemelekatan itu. Ya disitulah kita sebenarnya bisa melihat bahwa tidak akan ada yang mampu hadir tanpa diwadahi oleh kekuasaan Tuhan yang meliputi ciptaan-ciptaannya. Ya, kalau kita paham bahwa semua itu sudah diliputi oleh Tuhan, maka kita bisa memahami tentang takdir yang sudah ditentukan. Ya, kita bisa memahami tentang hidup yang manusia itu sebenarnya diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Kita selama ini berpikir dengan kemampuan kita untuk mengolah otak, kita berusaha, lalu kita membuat sebuah persiapan, seolah-olah itu menggambarkan diri kita yang terpisah dari Tuhan, dan kita bisa dan mampu untuk menentukan mana yang baik buat diri kita, mana yang buruk buat diri kita. Maka nanti muncullah suatu pemahaman bahwa takdir itu kita yang menentukan. Kalau takdir itu kita yang menentukan, berarti kita punya kekuasaan yang di luar kekuasaannya Tuhan. Maka kita akan ada di dalam perspektif bahwa kita adalah Tuhan lain selain Dia. Karena kita bisa menentukan apa yang baik dan yang buruk untuk diri kita sendiri. Kita tidak lagi memahami hidup ini sebagai sebuah perjalanan, tapi lebih cenderung melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang perlu kita kendalikan, kita usahakan, dan kemudian kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita usahakan. Kita bisa menentukan hasilnya. Kalau kita salah, kita nanti akan masuk neraka. Kalau kita berhasil, kita akan masuk surga. Maka kita tanpa disadari semakin hadir sebagai diri yang merasa ada. Keberadaan Tuhan hanya kita tempatkan di dalam suatu kondisi tertentu, dan itu di luar diri kita. Padahal semuanya ini adalah kita berbicara tentang Tuhan yang sedang hadir. Bahwa kehidupan ini adalah ekspresi dari keberadaan Tuhan. Apakah ada sesuatu yang mampu tampil tidak diliputi oleh Tuhan, sementara Dia sudah menegaskan, aku meliputi semua ciptaanku? Ya, kalau kita terus menggunakan perspektif bahwa kita terpisah dari Tuhan, nah inilah yang nanti akan diingatkan oleh Tuhan dengan yang namanya masalah. Jadi yang namanya masalah atau bentuknya nanti jadi ujian, cobaan, musibah, azab, semua itu adalah suatu cara Tuhan memperjalankan jiwa manusia agar kemudian jiwa ini dalam pola di mana dia diingatkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan yang bentuknya ujian, cobaan, azab, musibah ini, menjadi mampu untuk menyadari dirinya bahwa saya itu tidak terpisah dari Tuhan. Ya Kak Vera, waalaikumsalam. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir masih selalu, oh saya itu di luar dari kendali dari Tuhan. Lalu siapa yang mengendalikan? Kalau di surat Al-Ikhlas itu di ujungnya tidak ada kekuatan yang melebihi kekuasaannya gitu loh. Berarti Dia berkuasa secara absolut. Tinggal sekarang PR bagi kita adalah bagaimana kita itu tidak jadi determinis atau kita jabariyah lah gitu ya, kayak pasrahan aja.
Walaupun ini sering kali saya sampaikan ya di live saya yang sebelumnya, bahwa tidak akan mungkin ada manusia yang bisa menentukan, kan tadi kita udah baru saja membahas ya, tidak mungkin kita bisa menentukan diri kita sendiri, jabariyahnya kita, determinisnya kita, atau kita justru masuk ke Mu'tazilah, di mana kita memahami kitalah yang menentukan kehidupan ini. Semua ini adalah suatu skenario kehidupan atau perjalanan jiwa kita yang pasti akan terjadi gitu loh. Tidak mungkin ada yang bisa menolak kehendak Tuhan, bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Ya. Seperti tadi pagi saya baru mendapatkan suatu berita dari teman saya yang kakaknya itu mengalami musibah lah. Musibah, rumahnya meledak karena ada kebocoran gas, sehingga kemudian dia ada dirawat di ICU dengan perlengkapan yang apa namanya, ya banyak sekali alat-alat yang dihadirkan di situ gitu loh. Lalu kemudian dengan pemahaman standar yang dimiliki oleh orang-orang kebanyakan, selalu mengarahkan diri untuk sabar dengan kata-kata bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Lalu kemudian kita mengarahkan diri untuk melihat bahwa ini adalah kebaikan, ini harus diterima. Nanya host, apa bedanya saya sama host? Beda ini aja sih, beda cerita hidup aja sebenarnya. Beda cerita hidup aja sih, semuanya sih sama, landasannya kesadaran semua. Gitu, nggak ada yang beda gitu loh. Saya hadirnya saya dilandasi oleh adanya kesadaran. Mas Ahmad juga sama, ya. Bisa hadirnya Mas Amar juga dilandasi oleh kesadaran. Ada kesadaran fisiknya, ada kesadaran jiwanya, dan kesadaran ruhnya. Itu yang membuat ada sensasi seolah-olah kita ada. Hanya karena dihadirkan sebuah rasa yang menjadi suatu kemelekatan di setiap lapisan diri manusia. Yang tadi bentuknya fisik, ada jiwa, ada ruh. Utamanya kaitannya tentang dua unsur pertama manusia, yaitu fisik dan jiwa. Di sini kemelekatannya muncul dari kemelekatan terhadap ciptaan-ciptaannya. Tapi kemudian kalau ruh ini dia melekatnya kepada Tuhan, karena dia itu adalah bagian dari ketuhanan yang dikatakan ditiupkan langsung oleh Tuhan. Perspektif tentang surga neraka padahal pahala dan dosa, bukankah ini adalah konsekuensi dari pilihan kehendak? Yes, betul Kak Julak. Ya, benar, ini adalah konsekuensi, tapi ini adalah sebuah sistem yang berlaku. Mungkin ya kelihatan keren, tapi saya nggak bisa merasakan kerennya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Lalu kemudian balik lagi ke cerita tentang tukang bakso tadi. Kita memilih lah, kita makan akhirnya. Ternyata apa yang terlihat indah itu yang bisa memberikan suatu pemahaman bahwa ini adalah hal yang nikmat, yang enak gitu ya. Ternyata diolahnya tidak dengan kualitas daging yang baik. Akhirnya timbullah suatu kondisi kita kena bakteri misalkan. Akhirnya pilihan kita ternyata menghasilkan yang namanya dosa. Tadi kan, dosa akibatnya apa? Kita masuk neraka. Nerakanya di mana? Sakit perut, buang-buang air. Ya. Lalu apakah kemudian itu sebenarnya benar-benar kita yang memutuskan itu? Sementara tadi saya sudah menggunakan perspektif bagaimana kita melihat sesuatu aja, kita tidak bisa benar-benar memahami kenapa kita kok jadi mau memilih ini. Ya. Nah, di sini akhirnya kita ya dengan kelapangan dada harus mengakui bahwa semua ini dihadirkan oleh Tuhan melalui kesadaran. Ada orang yang luka tapi menderita, ada orang yang luka ya biasa-biasa aja. Kenapa jadi beda?
sama-sama luka kok. Nanti mungkin bilangnya, oh ada orang yang lebih kuat daya tahannya gitu, daya tahan sakitnya. Iya, kenapa yang satu bisa beda dengan yang lain? Kenapa si A dapat skenario lebih sensitif daripada si B? Dan akhirnya kita perlu jujur juga mengakui bahwa di situ tidak ada kemampuan kita untuk menentukan. Kalau sudah sampai kesadaran Tuhan pun sudah tidak ada host, sudah tidak ada nama lagi. Yes, betul Mas Amar. Saya setuju sekali. Yang ada itu nanti cuma Tuhan. Tuhan dan ekspresinya. Ya. Tuhan dan ekspresi kita itu cuma ekspresinya. Waalaikumsalam Bang Yan. Kak Zomoli, waduh, jam buka masih lama lagi nih. Iya. Oke. Kak Arya Kemuning, setuju banget Kang Ari. Hidup itu pilihan. Dan kita akan terima konsekuensi atas pilihan kita. Iya, dan yang memilih itu, uniknya, bukan kita. Yang memilih itu ternyata bukan kita gitu loh. Kita hanya merasa aja bahwa yang memilih itu kita gitu loh. Kita ini hanya ekspresinya. Tidak ada lagi kita. Fisik ini ekspresinya. Munculnya dalam bentuk atom-atom yang berkumpul jadi senyawa, protein, organ, akhirnya terbentuklah yang namanya tubuh ini gitu. Lalu seolah-olah ini ada, karena ada apa? Diberi yang namanya kemelekatan gitu loh. Kemelekatan terhadap rasa lapar, rasa haus gitu loh. Oh, ini ada fisik. Coba kira-kira teman-teman ya, ketika fisiknya itu tidak punya kemampuan merasa, apakah teman-teman itu bisa menghadirkan yang namanya fisik? Oh, ada nih fisik. Gimana? Karena adanya sesuatu itu melalui unsur yang namanya rasa. Ciptaan yang namanya rasa. Rasa itu dihadirkan untuk menggambarkan keberadaan dari kesadaran yang menghadirkan itu semua. Jika kita bisa memutuskan, apakah itu berarti kita juga diberi kehendak bebas. Jadi begini, kita harus bisa melihat dari perspektif atau dimensi yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita mau lihat dari dimensi manusia, bisa kita mengakui bahwa kita itu punya free will. Ya, kita menentukan berdasarkan bagaimana cara kita berpikir, pengalaman hidup kita, emosi-emosi atau kemampuan kita mengontrol emosi, lalu kemudian kita mengatakan bahwa kita itu memilih gitu. Itu free will. Tapi kalau dilihat dari dimensi ketuhanan yang lebih utuh, yang holistik gitu ya, sebenarnya yang namanya free will-nya manusia itu adalah God will. Kembali lagi tadi pemahamannya bahwa tidak ada yang lain selain dia. Bahwa apapun yang ada hanya merupakan ekspresi dari keberadaannya. Gitu. Jadi ngiler bang, lagi lapar kata pembakso. Nah itu. Tapi ada juga dengar bakso ya biasa aja gitu kan. Dengar bakso tapi biasa aja. Jadi seseorang berbuat jahat itu niatnya dari mana? Nah itu kan, itu perlu. Jadi gini teman-teman, saya kemarin menggambarkan analoginya seperti ini. Misalkan nih kita lagi jalan ke pasar, tiba-tiba ada satu orang yang lewat nih di depan kita nggak kenal, kita nggak apa gitu. Pokoknya totally ini kayak apa ya kalau bahasa kalau di games itu dia cuman karakter yang numpang lewat aja gitu loh. Untuk bisa terjadinya kondisi seperti itu, di mana dia lewat di depan kita, kebetulan dia itu, nggak usah lihat dari kita lah. Untuk bisa ketemu dengan kondisi itu, kita yang misalkan saya umurnya udah lebih dari 50 tahun gitu ya, udah 54 tahun. Itu saya membutuhkan 54 tahun untuk bisa ketemu dengan orang itu. Tanpa ada umur saya 54 tahun, saya nggak akan ketemu dengan orang itu.
Jadi saya ingin menggambarkan kepada teman-teman begitu sempurnanya Tuhan itu menghadirkan sesuatu, tidak ujuk-ujuk muncul begitu saja. Dihadirkan orang itu, misalkan orang itu umurnya 30 tahun, ya. Orang itu umurnya 30 tahun lalu dihadirkan ke depan kita, ke hadapan kita, lewat aja gitu. Dia butuh 30 tahun melewati hidupnya sampai diizinkan bertemu dengan kita, walaupun cuma lewat. Ya, jadi kalau sekarang kita bicara tentang orang yang berbuat jahat, intensi untuk berbuat jahat itu juga bukan ujuk-ujuk muncul begitu saja. Tidak akan tercipta seseorang itu menjadi jahat kalau tidak ada rentetan peristiwa sebelumnya yang membentuk dirinya. Gak ada kejahatan itu. Dari mana kita bisa berbuat jahat? Ketika kita selalu dididik oleh pendidikan yang baik, melihat kejahatan adalah sesuatu yang tidak proper, tidak seharusnya dilakukan, tidak ada peristiwa yang mendorong untuk melakukan kejahatan, di mana niat itu bisa hadir? Gak mungkin. Jadi niat pun kita bisa lihat di sini, Bu. Semua niat, apapun juga sebenarnya bukan hanya niat, itu terhadirkan karena diberikan oleh Tuhan. Jadi nanti kita juga secara perjalanan kita di dalam kehidupan ini, yang nggak bisa juga kita istilahnya langsung berasumsi bahwa oh ini semua Tuhan, lalu kita mau tidak pedulikan. Nggak begitu cara mainnya di dalam kehidupan ini. Ketika kita dihadirkan yang namanya niat jahat, lalu kita melakukan perbuatan jahat, maka di situ berlaku konsekuensi dari perbuatan jahat kita. Dimana kalau kita melihat dari sisi energi, yang namanya perbuatan jahat itu pasti dihadirkan oleh emosi yang frekuensinya rendah. Maka yang namanya energi yang frekuensi rendah kalau ditambah lagi dengan perbuatan yang buruk, maka dia akan semakin kuat frekuensi rendahnya ini. Ini justru semakin menjadi magnet yang lebih kuat menarik yang namanya masalah, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya di situ. Jadi Tuhan ini menghadirkan takdir itu juga menggunakan hukum semesta. Ada hukum energinya tadi yang berlaku juga. 80 orang di sini ntar berbuka pakai bahasa kayak mantap. Oke, silakanlah bebas. Tanya Mas, kesadaran itu hadir kan karena ada objek, betul. Itu nanti tadi yang saya bilang gitu ya. Kalau tidak ada objek, kesadaran nggak ada. Bukan nggak ada, tidak tersadarkan gitu loh. Jadi memang konsekuensi aja, ini bagian dari hukum semesta juga ya. Mungkin saya bisa katakan ini bagian dari kualitas ketuhanan ya, di mana Tuhan juga mewujud atau menciptakan kehidupan ini karena dia memiliki sifat-sifat yang akhirnya berekspresi dengan apa yang terhadirkan di dalam kehidupan ini. Wujud, sifat Tuhan kan wujud, maka harus ada perwujudannya. Tidak mungkin yang punya sifat wujud itu kemudian tidak ada perwujudan, gak mungkin. Itu bukan suatu keselarasan gitu loh. Nah, kemudian Tuhan itu hayat. Ya mesti ada kehidupannya, maka diciptakanlah, bukan diciptakan ya. Ini secara otomatis merupakan perwujudan dari keberadaannya gitu. Ya, jadi termasuk ketika kita bicara tentang objek dan kesadaran, ini bisa dikatakan bahwa perwujudan sesuatu yang kita bilang sebagai objek, ya, dihadirkan atau bukan dihadirkan lah, terhadirkan karena ini secara sempurna ya. Ini muncul karena sifat dan asmanya Tuhan. Sehingga kemudian ada yang namanya objek yang kita sebut sebagai kehidupan dengan semua kelengkapannya. Ya. Jadi kalau memang muncul ini ternyata dihadirkan untuk apa? Agar kita bisa mengenal Tuhan. Gitu. Makanya ada bahasa, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal. Ya.
Ingin tuh bukan istilahnya Tuhan itu butuh untuk dikenal, bukan. Tapi ada sebuah kesempurnaan ketika kemudian si perwujudan ini bisa menyadari bahwa dia itu merupakan bagian dari yang mewujudkan gitu loh, yang menghadirkan gitu. Siang juga Kak Winarsi, kalau dalam tidur yang hadir apa, host? Kesadaran tetap hadir. Sekarang saya tanya ke Mas Amar ya, kalau misalkan Mas Amar tidur lalu Mas Amar nggak mimpi, pagi harinya saya ketemu Mas Amar lalu saya tanya, Mas Amar, tadi malam mimpi nggak? Lalu Mas Amar bilang enggak. Bagaimana Mas Amar tahu bahwa Mas Amar itu tidak bermimpi? Karena sebenarnya ketika kita tidak bermimpi, kesadaran kita melihat suatu tampilan yang tidak ada gambar, tidak ada apa-apa pun juga gitu. Beda dengan ketika bermimpi, muncul gambaran-gambaran ya, yang kemudian kita bisa mungkin ceritakan ketika kita bangun gitu. Jadi kesadaran itu selalu hadir di setiap situasi. Dia itu hadir karena memang dialah yang mewadahi adanya kehidupan ini. Misalkan gini teman-teman, tadi saya udah bilang kesadaran itu juga meliputi tadi ada fisik, ada jiwa, ada ruh ya. Kesadaran jiwa aja ini tetap kesadaran fisik aja di sini tetap hadir. Kenapa saya bilang kesadaran fisik hadir? Kalau kesadaran fisik itu berhenti, jantung tidak akan berdetak. Kita akan berhenti bernafas. Kesadaran inilah yang menjadi motor berjalannya kehidupan. Kesadaran ini punya kualitas yang namanya kecerdasan. Dia mampu menghadirkan suatu aktivitas di dalam kehidupan manusia. Dia yang mendorong suatu perwujudan di dalam kehidupan. Seperti itu. Jadi memang kesadaran ini nggak pernah off. Dia selalu on. Dia selalu hadir. Ya. Hanya saja nanti kalau kita bicara ketika kita itu sudah meninggal, lalu kesadaran apa yang kemudian mempertanggungjawaban ini gitu, seolah-olah ya dalam tanda petik seolah-olah mempertanggungjawabkan gitu. Padahal apa yang kita pertanggungjawabkan ini pun sebenarnya bagian dari proses pendidikan jiwa manusia. Ketika jiwa itu tidak bisa mengetahui apa yang dia jalankan di dalam kehidupan ini, maka di alam berikutnya juga dia tidak akan bisa tahu. Ini saya gunakan dengan landasan pemahaman jika kamu buta di dunia, nanti kamu juga akan buta di akhirat, bahkan kamu akan lebih tersesat. Aku tetap ada meski Molly sudah nggak ada. Nah betul. Molly ini kan cuman ekspresi, bagian dari ekspresi ketuhanan yang mewujud di dalam bentuk, ya tadi ada fisiknya gitu loh. Lalu kemudian ada jiwanya, punya perasaan, punya karakter. Lalu kemudian itu dilabeli dengan nama Molly. Gitu. Tanpa ada nama Molly, tanpa ada wujud Molly, yang namanya jiwa dengan kesadaran Molly ini ya tetap ada. Ya. Orang tidur ditanya gimana tidurnya nyaman, pules banget. Nah itu makanya, kok tahu dia pules? Artinya kan sadar sebenarnya. Ketika sadar berarti ada kesadaran hadir di situ. Ya. Waalaikumsalam Teh Aya. Puji Tuhan bisa masuk dengan akun baru saya, Kang Jagat. Oh ya, Kak Sekar. Ya makanya kemarin kayaknya di ban sama TikTok atau gimana ya, saya nggak ngerti. Kadang-kadang live saya itu kayak nggak bisa ditonton oleh beberapa temen gitu ya, yang sudah follow saya, tapi begitu dibuka kayak nggak bisa gitu loh. Ini juga terjadi di teman yang di Taiwan juga ada begitu.
Bagaimana agar jiwa dan ruh itu nempel, nggak terpisahkan, Kang Ari? Oke, terima kasih pertanyaannya, Kang Udin. Jadi gini, kita pahami dulu bentukannya gitu lah, secara utuhnya seperti apa. Jadi jiwa dan ruh itu, saya ingin menggambarkan dalam analogi bioskop ya. Ini pernah saya sampaikan di live saya yang sebelumnya. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang bioskop, biasanya yang kita gambarkan bioskop itu adanya tuh karena adanya apa nih, kita lihat ada proyektor, kita lihat ada layar, kita ada lihat gambarnya gitu ya. Tapi yang namanya proyektor, layar dan gambar sebenarnya adalah ekspresi dari yang namanya ruang bioskop gitu. Secara utuh bioskop itu harus ada ruangnya. Ruang ini yang mewadahi adanya proyektor, layar dan gambar. Tanpa adanya ruang, tidak akan mungkin adanya proyektor. Tidak mungkin adanya layar dan gambar tentunya. Ya. Nah, jiwa dan ruh itu sebenarnya saya gambarkan seperti ruh itu ada sesuatu yang ditiupkan oleh Tuhan ketika manusia sudah diciptakan sempurna gitu. Sempurna penciptaannya lah, bahasanya di Quran kan begitu ya. Aku tiupkan ruhku. Nah, itu adalah yang saya sebut sebagai analoginya proyektor. Dia yang menghadirkan kehidupan, dia kesadaran yang paling dekat dengan ketuhanan, yang selalu fitrah, yang tidak pernah berubah. Dialah yang membawa yang namanya takdir manusia. Nah, kesadaran ruh ini nanti akan menyinari yang namanya layar. Layar ini adalah jiwa. Jadi semua tampilan yang hadir di layar, yang menggambarkan kehadiran layar itu dorongannya dari ruh tadi gitu. Dia selalu memberikan arahan. Ayo kamu berpikir ini. Yang tadi saya bilang, pikiran itu datangnya dari mana gitu loh. Ya. Kok tiba-tiba keideannya begitu? Nah, nanti akhirnya begitu muncul, sudah disinari oleh yang namanya proyektor, ada gambarannya, maka ada tindakannya nanti, ada keputusannya gitu. Tampillah sebuah cerita kehidupan di mana kita menjadi aktor di dalamnya. Gitu. Jadi antara ruh dan jiwa memang selalu terkait, nggak pernah terpisah. Tidak mungkin jiwa memiliki suatu perjalanan untuk bisa kembali kepada Tuhan tanpa adanya ruh. Begitu Bang Udin, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi, saya izin scroll dulu. Mesti absen guys kalau mau dapat notif terus. Oh gitu ya. Oh iya tuh teman-teman tuh, ini kita dapat info baru dari Ci Zhao Moli. Oke, lama nggak jumpa di sini. Oh iya, iya Kak Zhao baru muncul lagi nih. Terkait niat jahat tadi, jika niat itu bisa kita nafikan berarti ada free will ya? Enggak juga Kak Juklak. Jadi kalau itu seolah-olah aja kita punya free will di situ, tapi motivasi kita untuk menafikan itu pun sebenarnya kehendak Tuhan. Makanya saya bilang kalau dari perspektif ketuhanan, nggak ada yang namanya free will, adanya God will. Dan itu mewujud di dalam free will-nya manusia. Mungkin ada pesan tersembunyi dari semesta biar saya sadar betapa ademnya life Mas Ari. Ya mungkin ya. Semua pasti ada manfaatnya. Tidak aku ciptakan segala sesuatu secara sia-sia. Loh, pulas bukannya karena merasa tidak menyadari apa-apa. Bangun kencing mimpi. Nah, ya itu tetap aja kan di sisi satu kita bisa memaknai bahwa karena saya tidak menyadari apa-apa,
maka dikatakan itu pules. Tidak menyadari apa-apa itu juga, apakah mungkin kondisi tidak menyadari itu kalau tidak ada yang namanya kesadaran yang kemudian. Jadi kalau kita bicara tentang awareness ya, sadar itu kan ada lapisannya, sadar, bawah sadar, tidak sadar. Tapi semua itu bagian dari kesadaran. Ya. Jadi ada kualitas-kualitas kesadaran itu dengan ekspresi-ekspresi yang beda-beda tadi. Ada sadar, tidak sadar, bawah sadar gitu. Nah, tadi dibilang tidak sadar. Iya betul, tapi itu adalah ekspresi dari kesadaran. Tanpa adanya ekspresi kesadaran tidak sadar, maka tidak akan ada sesuatu yang bisa tidak tersadari tadi. Gitu. Oke lah host, terima kasih. Saya follow, siapa tahu jasad ini bisa jadi teman. Ya, insya Allah Mas Amar, terima kasih. Waalaikumsalam Bang Ari, selamat izin. Oke, terima kasih. Kayaknya kita tinggal satu daerah yang sama. Iya, saya di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Oke, kita lanjut ya. Waalaikumsalam Kak Khadijah, Kak Vera. Selamat siang Kak Pak Pen ya, apa ini? Oke, Bandung hadir Kak Kartika, terima kasih sudah hadir. Izin bertanya, tiada Tuhan selain Allah, itu gimana lakunya Bang? Terima kasih pertanyaannya Kak Mendoan. Jadi gini, kita harus tahu dulu yang namanya Tuhan atau ilah itu seperti apa gitu loh. Ilah itu salah satu pengertiannya adalah yang menguasai, tempat bergantung. Jadi senang tidaknya kita itu tergantung akan kehadirannya gitu loh. Nah itu ilah, panutan ya, atau apa yang kita tuju itu ilah. Kalau kita pernah dengar pastinya ya kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya, selama kita masih bergantung atau dikuasai oleh rasa ingin terus-menerus mendapatkan kenyamanan, berarti kita menuhankan kenyamanan. Kenyamanan ini adalah ciptaannya Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak menuhankan Allah, kita menuhankan ciptaannya. Sama juga ketika kita itu menuhankan apa namanya kenyamanan dalam bentuk uang misalkan, ya itu berarti kita tidak bertujuan kepada Tuhan. Seolah-olah aja kita itu bertujuan kembali kepada Tuhan, tapi pada prakteknya justru kita itu merasa yang paling penting untuk didapatkan adalah uangnya, bukan Allahnya gitu loh. Nah, di sini kita perlu memahami secara utuh bagaimana kita menyikapi kondisi ini yang memang tidak bisa kita melepaskan diri dari yang namanya uang, karena uang adalah sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan fisik kita, tapi kita tidak menuhankan uang tersebut. Ini yang kemudian istilahnya kita harus bisa melepaskan kemelekatan kita kepada yang namanya uang. Melepaskan kemelekatan ini bukan berarti kita itu istilahnya menjadi memiliki persepsi bahwa uang ini adalah jahat, uang ini adalah buruk gitu loh. Supaya kita itu tidak ada keinginan untuk mendapatkan uang. Ini pemahaman yang tidak tepat. Tapi yang perlu kita sadari adalah bagaimana uang ini menghadirkan suatu perasaan baik itu nyaman ataupun tidak nyaman, sehingga kemudian emosi-emosi ini yang bentuknya tadi nyaman atau tidak nyaman, saat mampu kita rubah, transformasikan, yang tadinya frekuensinya rendah menjadi tinggi, yang tadinya kita kalau nggak ada uang itu misalkan menjadi sedih, menjadi takut, kita coba rasakan, terima secara utuh rasanya ini, maka dia akan merubah frekuensi dari emosi yang tadinya takut menjadi damai. Ketika sudah damai,
Nah, damai inilah yang nantinya akan menjadi suatu kondisi terlepasnya kemelekatan antara jiwa dengan identitas. Maka kekurangan uang itu tidak dihadirkan sebuah rasa yang dihiperbolikkan, ditingkatkan kualitasnya seolah-olah ini akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Kita tahu nggak punya uang, tapi tidak muncul ketakutannya. Ya, bukan berarti akhirnya kita tidak butuh uang, tetap butuh uangnya, tapi mampu hadir yang namanya kesabaran. Ya, keikhlasan untuk menerima kondisi ini, melihat ini sebagai hidangan dari Tuhan. Ini adalah kesempurnaan. Maka semua keburukan akan bisa kita lihat sebagai kebenaran atau kebaikan Tuhan gitu. Ya. Ya, jadi itu ya cara kita menyikapinya agar kemudian bukan berarti kita melepaskan kemelekatan secara total. Akhirnya kita nggak mau berdekatan dengan uang, atau kita melekat dengan pasangan, dengan anak, lalu kita berusaha untuk tidak peduli dengan anak kita gitu loh, atau pasangan kita, menyendiri pergi ke hutan ya, supaya tidak muncul kemelekatan itu. Perginya kita ke hutan itu sudah menjadi kemelekatan dalam bentuk yang lain. Kemelekatan pada kenyamanan ketika nanti anak dan istri kita atau pasangan kita tidak lagi mengganggu ketenangan diri kita. Tetap itu jadi kemelekatan juga. Jadi hati-hati gitu ya. Tidur itu ada fase tidak, oke, tetap ada kesadaran di sana. Betul sekali. Terima kasih, Kak Zau. Kak Mercy, perasaan itu yang hadir di jiwa kah? Yes, betul. Perasaan dan emosi itu yang hadir di jiwa. Egi, waalaikumsalam Kak Egi. Katanya makna syahadat itu tiada Tuhan selain Tuhan. Selain Allah itu disebutkannya begitu gitu. Tuhan ini diarahkan kepada zatnya gitu, yang kemudian disebut sebagai Allah salah satunya. Ya, walaupun nanti identitas agama yang lain nanti mungkin bahasanya berbeda, tapi ini merupakan zat yang menghadirkan semua ciptaannya, yang meliputi semua ciptaannya, Kak Sekar. Kak Mercy, tidak loba moha, ya. Seperti Siddhartha Gautama pergi ke hutan, iya. Tapi kemudian Siddhartha Gautama juga kembali lagi. Ya. Awalnya memang kita perlu gitu loh menghadirkan suatu lingkungan yang kondusif untuk mendapatkan pencerahan, karena ketika kita ada di dalam keramaian kita belum bisa fokus, kita ketarik terus ke situ gitu loh. Tapi pada perjalanannya nanti kita nggak bisa menyendiri begitu saja. Tidak pernah disarankan untuk kemudian kita istilahnya ya langsung melakukan sikap melindungi kenyamanan diri atau ketenangan diri kita. Artinya kita masih melihat bahwa ada sesuatu yang harus dipertahankan di dalam kehidupan ini. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan perspektif bahwa Tuhan itu meliputi semua ciptaannya, kita harus bisa mewadahi semua kehadiran dari ciptaan-ciptaan Tuhan. Ya. Oke, Katolik biasanya retreat, ya rekonsiliasi, mantap, terima kasih Kak Mercy. Niat Sadaim. Jadi ya kembali lagi, memang kemelekatan itu sebenarnya kita perlu lihat dalam perspektif bahwa memang itu dihadirkan sebagai proses perjalanan jiwa manusia yang akan mengantarkan jiwa itu meningkat kesadarannya, yang tadinya dia itu merasa bahwa dirinya terpisah dari Tuhan, kemudian jiwa ini bisa mendapatkan suatu ketercerahan bahwa dirinya adalah bagian dari ketuhanan itu sendiri. Seperti halnya ombak yang menyadari bahwa dia bersumber dari lautan, adanya lautan tadi. Oke,
Apalagi jika serumah dengan pasangan NPD, orto NPD. Nah, Kak Mercy, kalau misalkan kita mendapatkan hal seperti itu, ya ini sebenarnya juga kita perlu lihat sebagai skenario yang diberikan Tuhan kepada jiwa kita, di mana Dia sudah sangat mengetahui, Dia maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita, yang mungkin kita rasa bahwa ini adalah sesuatu yang membuat kita menderita, seolah-olah tidak ada manfaatnya dari orang-orang yang NPD tadi. Padahal Tuhan tidak akan menghadirkan kalau kita tidak butuh. Maka yang perlu kita pelajari adalah bagaimana menyikapi hidangan Tuhan ini secara tepat. Jadi jangan fokus kepada apa yang dihadirkan dalam bentuk ceritanya. Cerita ketika sudah menghadirkan suatu rasa, tugas kita hanya menikmati rasanya sebagaimana adanya. Selesai di situ. Ini akan menghadirkan kondisi damai di jiwa kita, dan frekuensi yang damai ini cocok dengan yang namanya keberuntungan, keberlimpahan, kemudahan. Maka bukan tidak mungkin kita yang sudah terus-menerus mau menerima rasa yang mereka berikan oleh yang dari orang-orang NPD tadi, kita akan bisa mendapat suatu keselamatan di dalam hidup kita karena kita sudah damai. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai masalah, tapi justru kita mampu melihat mereka sebagai utusan dari Tuhan yang sedang ingin meningkatkan kesadaran jiwa kita. Gitu. Jadi kita tetap menggunakan perspektif energi ya di sini ya. Jadi nggak perlu kita main di ceritanya. Kalau kita main di ceritanya, kita sibuk merubah. Ya itu nanti akhirnya dari cerita ke cerita berikutnya, ke ceritanya lagi, ke ceritanya lagi. Kita sibuk merubah kontennya. Tidak pernah mengetahui konteksnya ini apa sebenarnya. Ya. Tuhan itu apa esensinya, Bang? Tuhan itu esensinya yaitu sesuatu yang menguasai diri kita, tempat kita menuju, tempat kita bergantung, itu Tuhan. Tapi kalau kita mau melihat Tuhan yang Esa itu adalah Tuhan yang mewadahi itu semua, yang membuat suatu kejadian bisa ada. Itu kan dikatakan adanya sesuatu yang diciptakan itu bergantung dari keberadaan yang menghadirkan. Ya. Ya, Siddhartha beda, dia keluar dari zona. Ya, betul. Karena ingin membersihkan perspektifnya dia yang dia rasakan itu kurang tepat tentang kehidupan. Ada sesuatu yang perlu dia ketahui, dia dalami, kontemplasi, transendensi dari apa yang sudah terinstal di dalam kehidupannya yang lalu. Rasa sulit diceritakan. Ya, rasa sulit memang untuk diceritakan. Ya, tapi dia nyata, bahkan sangat-sangat nyata. Teman-teman nggak bisa menceritakan kesedihan teman-teman, tapi bagaimana dampak kesedihannya itu sangat nyata. Ya. Berarti manusia jika hidup di zona nyaman tidak bertemu pencerahan, besar kemungkinan tidak terlengkapi ketercerahannya. Karena Tuhan menyatakan kan, aku meliputi semua ciptaanku. Ya. Kalau ada yang kita hilangkan, ya, maka ini akan berdampak pada ketidakmampuan kita mengenal sebagian dari diri yang meliputi tadi. Terima kasih Kak Nugra. Nah ini yang perlu kita sadari, bahwa kalau kita terus di dalam zona nyaman, dan memang itu nggak mungkin teman-teman, secara sistem kehidupannya itu nggak mungkin kita selalu ada di zona nyaman. Kenapa? Ini pernah dibuktikan oleh penelitian saintis, di mana mereka memelihara beberapa tikus yang diberi selalu kenyamanan, ya. Tempat disediakan yang bersih, makanan disediakan, pokoknya sebuah kebutuhan tikus ini disediakan gitu.
Apa yang kemudian terjadi? Bukan pencerahan, tapi justru yang muncul adalah kekacauan. Jadi ternyata 3 bulan pertama, apa yang terjadi di lingkungan tikus itu? Bertumbuhnya populasi dari tikus. Di situ masih baik-baik saja. Setelah 6 bulan melewati kondisi-kondisi tadi, apa yang terjadi? Tikus-tikus itu membuat koloni, dan setiap koloni berusaha menghancurkan koloni yang lainnya. Ya. Nah, inilah sesuatu yang memang tidak mungkin terhindarkan dari perwujudan yang dihasilkan oleh Tuhan gitu loh. Ini sebenarnya yang juga digambarkan di dalam kondisi ketika malaikat itu protes kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kamu itu menjadikan orang-orang yang akan menghancurkan bumi dan menumpahkan darah sebagai khalifah? Di situ kan ada pertanyaan bagi malaikat yang selalu melihat bahwa kebaikan adalah hal yang utama. Kejahatan itu dianggap tidak pantas untuk hadir. Ya, dianggap dia akan merusak. Bentar, ada puzzle dulu. Ya. Jadi kembali lagi, ternyata kita tidak memahami pola yang dihadirkan Tuhan. Dia menghadirkan suatu kondisi chaos yang nantinya justru akan menjadi jembatan bagi jiwa manusia untuk mengenal Tuhannya gitu loh. Kita pikir bahwa kedamaian, ketenangan, kenyamanan gitu loh, keamanan itu justru menjadi sesuatu yang dibutuhkan, satu-satu yang dibutuhkan untuk bisa mengenal Tuhan. Maka kita seringkali memahami bahwa berhasilnya kita dekat dengan Tuhan atau diridhoi oleh Tuhan ketika kita mendapatkan kekayaan dengan nominal tertentu. Seolah-olah itu tandanya apa yang kita lakukan itu sudah benar. Padahal itu semua masih menjadi sesuatu yang terselubungi gitu loh. Belum kita bisa melihat bahwa kedekatannya itu ketika kita tidak bisa menyaksikan bagaimana rasanya ketika kita itu dalam kondisi yang berkecukupan. Akhirnya yang terjadi adalah ketika kita mendapatkan kenyamanan dari kecukupan tadi, timbul kemelekatan yang nantinya entah kita takut kehilangan atau kita menjadi rakus. Selalu menginginkan untuk bisa menambah nikmat ini. Ya, ini juga sebenarnya landasannya ketakutan, berjaga-jaga. Ada sisi-sisi otak manusia yang memang diarahkan untuk selalu menjaga kenyamanan kehidupan manusia. Dan secara logika semakin banyak hal yang atau faktor yang bisa menghasilkan keamanan, maka itu akan semakin baik. Disitulah kerakusan manusia itu akhirnya terus terhadirkan gitu, nggak pernah kemudian selesai. Manusia yang berperilaku Tuhan itu seperti apa, Bang? Kalau dia selalu ingin menentukan, ya, bukan berarti manusia itu tidak boleh menentukan ya teman-teman ya. Tapi coba kita itu istilahnya terima dulu apapun juga yang dihadirkan oleh Tuhan ya. Dia membawa paket yang namanya emosi. Emosinya kita rasakan secara utuh. Ya, jadi kita tidak manipulasi lagi gitu loh. Kalau yang sedih ya sedih dirasakan. Sampai akhirnya kesedihan atau ketakutan ini menjadi lebih rileks gitu loh. Dia muncul kedamaian di situ. Baru nanti kita akan bisa diarahkan oleh Tuhan apa keputusan yang harus kita ambil. Jadi keputusan ini tidak dihadiri oleh landasan ketakutan, kesedihan, atau perasaan-perasaan yang secara frekuensi ini adalah frekuensi yang low, yang rendah, yang cenderung nanti akan masuk ke dalam pola menarik sesuatu yang kita rasakan lebih tidak nyaman lagi.
Jadi alih-alih kita bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, malah semakin terpuruk. Keputusan-keputusan tadi yang kita pikir bisa meningkatkan perekonomian kita, malah semakin membuat diri kita menjadi lebih miskin lagi. Ya, manusia mengakui dirinya paling mengenal Tuhan, ya betul. Jadi salah satunya itu. Jadi ketika kita itu tidak bisa meniadakan diri kita dengan bentuk ekspresi kita selalu ingin menentukan, di situ kita sudah tidak menuhankan Dia. Ya. Kita sudah menuhankan diri kita sendiri. Begitu Kak Mondoan. Pertanyaan Allah kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Adalah ilmu coaching pertama. Ya. Jadi ya dari apa yang ditanyakan kepada iblis ini oleh Allah, sebenarnya iblis itu perlu menyadari bahwa di dirinya itu ada kesombongan gitu loh. Kesombongan ini dihadirkan oleh suatu pemikiran yang cenderung untuk membanding-bandingkan. Ya, jadi di dalam hidup ini agar kemudian kita itu tidak terjebak di dalam kesombongan, jangan keseringan membanding-bandingkan gitu ya. Seolah-olah ini lebih baik. Oke, kita bisa melihat ada suatu cara yang lebih baik atau bentuk yang lebih baik. Oke, nggak apa-apa. Itu juga sah-sah aja. Tapi yang lain juga kita tetap akui ada kebermanfaatannya. Jadi kita tidak melihat bahwa ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Nah, apa yang dilakukan oleh iblis itu seolah-olah dia menciptakan manusia itu sia-sia aja gitu loh. Aku ini udah lebih baik, kenapa enggak aku aja gitu? Kenapa aku harus diberikan lagi nih sesuatu yang mungkin menurut kita setelah kita coba perbandingkan dengan apa yang kita bisa pahami, sebenarnya ini sesuatu yang buruk, padahal ya kembali lagi itu hanya prasangka karena adanya keterbatasan kemampuan berpikir gitu ya. Waalaikumsalam Kak Sifaula. Kalau semua itu kesadaran, berarti kesadaran yang menyadari dirinya, ya Mas? Iya, betul. Ya. Banyak yang salah kaprah juga ya, apa itu kesadaran? Iya, benar. Jadi kesadaran itu seolah-olah digambarkan hanya dalam kondisi sadar aja gitu loh. Bahkan sadarnya juga nggak secara utuh dipahami. Sadar itu bukan sekedar kita menggunakan otak bawah sadar kita lalu kita bisa bekerja menyelesaikan suatu tugas gitu loh, seperti nyapu, bersih-bersih rumah, yang ketika kita nyapu dan bersih-bersih rumah itu seringkali otak kita itu kemana-mana, itu nggak benar-benar sadar sih sebenarnya. Kita pikir ketika kita melek kita bisa melihat sesuatu, mendengar sesuatu, lalu kita sadar di situ. Padahal kalau ditanya nanti, tadi kamu dari rumah ke kantor, kamu ngelihat apa saja? Oh, nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya karena kemana-mana pikirannya. Kalau ditanya sadar nggak kamu dari rumah ke kantor? Sadar saya. Kalau nggak sadar saya nggak bisa sampai kantor. Ternyata yang muncul di situ adalah bagian dari bawah sadarnya. Nggak benar-benar sadar. Kalau saya berpendapat bahwa berperilaku Tuhan itu berperilaku netral, benar apa enggak, Bang? Gini, kembali lagi ya, kalau berperilaku Tuhan itu dimaknai seperti kita itu mampu menyatu dengan Tuhan sehingga apa yang terhadirkan di diri kita adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam arti muncul sifat-sifat Tuhan di situ, muncul asma-asma Tuhan di situ gitu. Yaitu akan dilandasi oleh perasaan netral. Karena ketika kita melakukan sifat-sifat Tuhan, asma-asma Tuhan, itu sesuatu yang tidak dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan sesuatu agar kemudian kita bisa nyaman, bisa aman, bisa tenang. Enggak begitu. Tapi ya udah, karena kenetralan kita hanya terdorong untuk melakukan
Saat kita mau melakukan, sedang melakukan dan selesai melakukan pun rasa puas itu tetap hadir tanpa ada perubahan. Di sini kenetralannya. Itu kesadaran diri sendiri berdiri sendiri. Ya betul, kesadaran itu nanti ada level-levelnya juga. Nanti ada yang masuk di kesadaran ruh, kesadaran jiwa, dan kesadaran fisik. Gitu. Tapi semua itu berkolaborasi. Ya, kesadaran diri. Contohnya cakep ya. Terima kasih Kak Heri. Berpikir logika thinking belum tentu sadar. Yes, betul. Sadar itu hadir utuh. Ya, iya betul, hadir utuh. Kita bisa melihat apa yang sedang kita pikirkan itu sadar tuh. Makanya sadar itu menuntut ketenangan pikiran. Makanya diarahkan untuk diam. Coba diam, kemudian lakukan meditasi. Meditasi itu menurunkan intensitas berpikir, sehingga pikiran itu bisa fokus apa yang sedang terjadi. Ya betul, Kak Vera, being present gitu loh. Sadar di saat ini. Sadar akan hidangan. Present itu bisa juga dimaknai sebagai hadiah atau hidangan ya. Apa yang sedang dihidangkan ke diri kita saat ini? Apa yang sedang dihadirkan sebagai perjalanan jiwa kita di saat ini? Nah itu. Jadi bukan hanya sadar dalam lapisan cerita aja, tapi lebih dalam lagi. Tubuh jiwa perasaan damai action selaras, baru itu sadar. Iya, poin utamanya kita benar-benar fokus gitu loh. Apa yang sedang dihadirkan, dan itu yang kita tahu ada sesuatu yang sedang dihidangkan oleh Tuhan kepada diri kita. Nah itu sadar tuh. Ada istilah silent is gold, but gold butuh mindfulness. Oke. Ya betul silent is gold. Setuju Kak Mercy. Sadar sama terhubung dari dua sudut di saat yang sama. Yes, ya mantap. Nah itu keren teman-teman semuanya. Jadi ya itu mungkin teman-teman ya. Jadi kembali lagi kita di sini coba membicarakan sesuatu yang bukan hanya permukaannya tapi lebih esensi lagi gitu ya. Jadi nanti nggak ada lagi kita hanya bergantung kepada apa action kita. Karena action kita itu tidak menentukan hasil walaupun memang ada hubungan kausalitas. Ya. Orang yang belajar tidak semua jadi pinter. Ada orang-orang yang mempunyai kualitas kemampuan untuk pinter, tapi ada juga yang enggak. Orang yang bekerja keras tidak semua jadi kaya. Ada yang dengan kecerdasannya bisa kaya. Kecerdasan itu tidak relevan dengan kerja keras. Tapi ini kerja cerdas kan ya. Jadi ya memang ini yang perlu kita sadari tentang hukum energi. Bagaimana ketika kita lagi bangkrut gitu loh. Untuk bisa membangkitkan lagi, bukan sibuk bekerja, bukan bikin planning segala macam. Coba sibukkan diri teman-teman itu untuk berdamai dulu. Karena nanti ketika sudah berdamai, jiwa ini mampu mendapatkan aliran intuisi yang menjadi petunjuk bagi jiwa itu untuk bangkit. Kalau kita sibuk langsung mencari suatu sikap atau action tertentu, mungkin ini menjadi kebenaran di suatu kondisi tertentu, di waktu tertentu. Tapi di saat ini, di sini menjadi suatu kesalahan. Ya. Jadi kalau kita pengen tepat itu, kita harus terkonek dulu dengan sumber yang maha benar tadi gitu loh. Maka itu akan menjadi suatu keselarasan nantinya. Kita mampu memutuskan suatu tindakan, kita action kita itu juga mungkin tidak perlu terlalu banyak gerak. Nanti juga kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang mampu untuk membantu diri kita. Istilahnya di sini kita akan diberikan suatu kesadaran bahwa bukan diri kita yang mampu, tapi hadir ketuhanan yang membuat terjadinya suatu perubahan, peningkatan ekonomi,
Gitu ya. Kak User nih, kenapa saya sulit sekali bersyukur masih tetap fokus ke masalah? Karena tidak sadar, ya, kurang bisa mempertahankan kondisi sadarnya, dimana ketika ada masalah cenderung untuk mencari solusi. Oh, ini salah, salahnya di mana? Misalkan kita gagal nih di suatu ujian untuk masuk perguruan tinggi. Oh, ini salahnya di mana ya? Kok saya gagal gitu? Yang dicari itu kesalahannya. Bukannya dia menyadari ini adalah sesuatu yang perlu untuk diterima terlebih dahulu, langsung nyari kesalahannya. Itulah tanda-tanda jiwa yang memang terselubungi gitu loh. Oleh kesadaran bahwa dirinya itu merasa mampu gitu, merasa bisa, maka dia akan cari letak kesalahannya dan dia akan perbaiki kesalahannya itu. Padahal semua itu dihadirkan Tuhan untuk diterima dulu, terima dulu aja rasa gagalnya gitu loh. Berdamai dulu dengan kegagalan. Ketika kita mencoba mencari kesalahannya, tandanya kita belum bisa berdamai. Ketika kita belum bisa berdamai, ya sulit bagi kita untuk bisa mendapat petunjuk bagaimana kita memperbaikinya, dan nantinya juga mungkin kita akan dihadirkan, oh ini kesalahannya. Tapi bagi kita kesalahan ini tidak menjadi suatu yang akhirnya memberi fokus bahwa kesalahan ini adalah yang membuat diri kita itu jadi gagal. Tapi justru yang tampil ini adalah Tuhan yang menghadirkan kesalahan. Oh, ternyata saya lupa sama Tuhan. Kan beda ya, kalau kita itu selalu fokusnya di cerita, kita akan kehilangan Tuhan di situ. Seolah-olah ini kaitannya tentang cerita kehidupan yang harus disikapi dengan tindakan kita, dengan pikiran kita, dengan pilihan kita. Padahal ini semua ada sedang mengingatkan, oh selama ini saya lupa ya sama Tuhan. Saya merasa mampu untuk mengendalikan hidup ini. Bagaimana saya belajar? Saya bergantung kepada diri saya sendiri. Kalimat-kalimat yang membawa nama Tuhan pun saya gunakan sebagai alat supaya saya bisa menentukan apa yang saya inginkan. Jadi Tuhan itu tidak pernah hadir di dalam diri saya sebagai yang membimbing, mengarahkan diri saya untuk menjalankan kehidupan, tapi saya merasa bahwa sayalah yang menentukan kehidupan ini. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang selalu ketika ada sebuah kegagalan yang cari apa? Kesalahannya. Oh, ini kamu salahnya ini, kamu salahnya ini, kamu salahnya ini. Ketika orang disalahin lagi gitu, misalkan orang itu kan pengen tahu kesalahannya, lalu bertanya kepada orang lain, terus disalahin lagi. Semakin dia tenggelam di dalam konten, tidak mampu hadir secara kesadaran yang utuh bahwa ini semua kaitannya tentang Tuhan yang ingin kembali diingat. Diingat tuh bukan cuma ingat ada Tuhan di suatu tempat atau enggak. Tapi kita harus bisa bertemu dulu secara utuh dengan Tuhan gitu. Bertemunya apa? Dengan selaras pada ciptaan-ciptaannya, termasuk perasaan gagal tadi. Ya kalau kita bisa paham seperti ini, enak kita ngejalaninya. Nanti kita nggak sibuk nyari kesalahan, kita coba berdamai dulu. Maka usaha kita juga dilakukan dengan ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang atau damai ini akan mampu menghasilkan suatu energi yang secara frekuensi tinggi di diri kita, dan itu cocok dengan yang namanya keberhasilan. Nah, kita ini cenderung ngatur dari sisi ceritanya. Seolah-olah dengan mengatur ceritanya ini kita akan mendapatkan, padahal kehidupan ini dibentuk oleh energi. Ya kalau energi berantakan ya nggak bisa lah. Mau caranya apapun juga, sehebat apapun juga kita punya skill, sepinter apapun kita punya pengetahuan, sepengalaman apapun kita mampu melaksanakan suatu tindakan, ketika energinya, frekuensinya rendah, energi ini akan menarik masalah-masalah melalui kondisi-kondisi yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya.
oh iya ya, ternyata saya lupa. Muncul tuh kelupaan. Kenapa lupa ini bisa terjadi? Ternyata ketika kita mendapatkan masalah, langsung cari kesalahan, pikiran tambah stres itu ngeblok kecerdasan. Akhirnya kita nggak tahu, oh iya ternyata ini ada faktor ini ya. Saya nggak perhitungkan ada faktor ini. Gagal lagi. Oh, lain kali saya coba lagi nih ya. Saya perhitungkan faktor ini supaya saya nggak gagal lagi. Dicoba-coba lagi, udah lengkap semuanya. Tapi yang dihadapi punya suatu pemahaman yang berbeda. Akhirnya yang orang itu menjadi faktor yang menggagalkan. Karena menurut orang itu proposal kita dianggap tidak valid gitu loh. Entah karena kebodohannya dia atau apa, sehingga kemudian dia berpikir, ini nggak benar nih proposal ini, nggak masuk akal. Akhirnya ditolak proposal kita gitu. Nah ini kan sesuatu yang nggak akan pernah bisa kita ketahui secara utuh. Nah jiwa-jiwa yang sudah damai, dia akan mendapatkan intuisi apa yang harus dia lakukan. Bahkan dengan cara sederhana pun, ternyata dia akan dipertemukan dengan orang yang nggak ribet. Bukan karena hebatnya dia membuat perencanaan, tapi dihadirkan suatu kondisi-kondisi yang menghadirkan kemudahan. Nah itu kan sebenarnya, kalau kita mau pakai sistem ini jadi enak hidup ya. Benar, saat berdamai itu tidak semua orang tidak tahu tekniknya. Ya betul. Kang, aku kok kalau dicaci maki orang masih cari validasi ya, karena masih ketarik masuk ke dalam cerita kehidupan ya, belum bisa belajar sadar. Jadi perlu belajar sadar sebentar-sebentar. Jadi kalau lagi menjalankan sesuatu, coba sambil disadari apa yang sedang dikerjakan gitu. Oh, saya sedang nyapu, sambil diliatin gitu gerakan tangannya gitu. Supaya otak ini nggak gampang ketarik masuk ke cerita. Ketika kita sudah ketarik masuk ke dalam cerita, maka validasi itu akan menjadi sesuatu kebutuhan. Nanti kalau kita sudah mampu sadar terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, begitu ada rasa membutuhkan validasi, kita langsung waspada di situ. Ada diri yang ingin mendapatkan validasi, rasanya seperti ini, kita rasakan. Nanti lama-lama tersadarkan ketika sudah bisa berdamai dengan keinginan mendapatkan validasi tadi, tiba-tiba tersadarkan pikiran, iya ya, ngapain ya saya butuh validasi? Kayaknya nggak penting-penting amat gitu saya punya validasi, dapat validasi gitu ya. Kenapa ini jadi keblok? Karena ya emosi ini belum diterima, emosi dalam bentuk keinginan mendapatkan validasi ini belum diterima, belum disaksikan. Kalau menurut Abang, sholat atau sembahyang itu bagaimana sebenarnya? Ya kembali saya menggunakan arti dari sholat itu sendiri, yaitu terhubung ya. Ya, jadi kalau sembahyang itu juga sebenarnya kan mempersembahkan kepada yang maha gitu loh. Tapi mempersembahkannya itu bukan mempersembahkan dalam bentuk ciptaan gitu loh. Tapi mempersembahkan kesadaran dalam arti kita itu menghadirkan kesadaran yang utuh tadi gitu. Nah, sholat juga keterhubungan. Sholat itu nggak bisa kalau kita belum menjadi saksi. Di rukun Islam itu urutannya juga syahadat dulu baru sholat. Kalau kita belum bisa menjadi saksi, kita tidak akan berdamai. Jiwa yang tidak damai itu tidak bisa terhubung dengan Tuhan, karena dia masih dikuasai oleh emosinya yang bersumber dari identitas atau egonya. Jadi kepentingan kita untuk bisa terkoneksi atau terhubung dari Tuhan itu ya memang agar kita itu di dalam menjalankan hidup itu bisa menjadi hamba yang sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh. Kami mendengar dan kami melaksanakannya gitu loh. Inilah menjadi suatu kualitas jiwa yang sudah bisa terbuka, mulai dari dia merasa bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa, sampai akhirnya jiwa ini bisa memahami bahwa dirinya dia itu tidak ada, yang ada itu cuma Tuhan.
gitu. Jadi ya sholat itu ya perlu gitu ya. Tidak bisa kita itu tidak sholat. Semua golongan manusia dari identitas agama apapun juga sholat sebenarnya. Cuma dalam bentukan yang berbeda-beda. Nah, kita ini karena terbatasi oleh identitas, mengklaim bahwa yang namanya sholat itu hanya yang bentuknya yang seperti kita laksanakan sebagai identitas umat muslim. Sebenarnya secara hakikat yang namanya sholat itu ya keterhubungan. Mungkin Buddha dengan berdiam di bawah pohon bodhi, ya dia sholat di situ, terhubung. Buktinya apa? Tercerahkan. Tidak mungkin yang tidak tercerahkan itu terhubung, nggak mungkin. Ya. Sadar. Ya. Gitu, kesadaran hanya sebagai saksi dan tidak menghakimi tugasnya, hanya menerima dan melepas. Yes, betul. Kalau menjelaskan kepada orang yang tidak tahu atas kesalahannya itu gimana? Ya pertama-tama motivasi kita mau menjelaskan itu untuk apa? Coba kita tanyakan ke diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita mau menjalankan kehidupan ini sebaiknya coba agak slow sedikit gitu loh. Sebagai latihan menghadirkan kesadaran, sadar secara utuh, being present itu gitu ya. Apa nih kita mau, kenapa motivasinya? Bagaimana nih rasa yang mendorong? Oh ini, kita saksikan dulu. Ya, nanti apa yang perlu kita lakukan nanti akan diberitahu gitu. Seperti ada dorongan yang melepas atau justru kita terarahkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Itu akan kita bisa rasakan sendiri. Yes, oke, jawabannya mantap. Manusia yang sudah mencapai kesadaran diri berarti bisa jadi manusia empat. Ini empat ini ada dua pemaknaan mungkin ya. Empat itu juga kadang-kadang nggak bagus juga. Kalau kita itu tidak mampu menyaksikan rasa yang dihadirkan oleh kondisi empat tadi, kita jadi nggak enakan, kita susah menolak tuh empat tuh. Kita mudah kasihan kepada orang lain, akhirnya kita tidak mendidik, itu juga empat. Jadi ya perlu kita untuk belajar dulu ya, menerima lah ya. Nanti empatnya kita sebenarnya hanya suatu kualitas kesadaran jiwa yang diarahkan untuk ya membantu atau menghadirkan kebermanfaatan dirinya kepada orang lain. Ya, bukan hanya merasa terjebak di dalam rasa kasihan, bukan. Misi jiwa, yes. Oke, berarti sholat itu nggak cuma 5 waktu. Iya, karena sholat itu ada istilahnya juga sholat daim, yang sepanjang masa. Wudhu juga sepanjang masa. Puasa juga sepanjang masa. Jadi rukun Islam sebenarnya itu yang selalu kita kerjakan di setiap waktu. Rukun Islam itu haji juga setiap waktu. Haji itu Arafah. Arafah itu mengenal. Setiap perjalanan hidup kita, ketika kita bisa menjadi penyaksi, terhubung, kita akan bisa mengenal. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dihadirkan di dalam agama-agama itu, kalau saya membahasnya dari perspektif identitas agama saya Islam, sebenarnya adalah hukum semesta gitu loh. Cuman kemudian dibungkus dengan bentukan-bentukan tertentu. Ini hasil formulasi manusia yang diberikan kemampuan untuk menghadirkan suatu teknik tertentu agar kemudian kesadarannya ini bisa menyatu dengan Tuhan gitu loh. Benar, jadi mau itu sholat, wudhu, puasa, semuanya. Iya, tambah panjang nih rambutnya. Biar nanti bisa dicepol juga di sini. Kayak ini, Kang Tony. Nanti ininya mesti itu dulu ya Kang Tony ya. Mesti ditipisin dulu pinggirannya. Hakikat sholat dari detik ke menit, ya setiap saat sholat daim. Cara gitu ya Kang ya. Iya betul. Ya cara aja sih, cara kan boleh beda-beda, terserah. Mau cuma duduk, mau apa?
Tapi kita harus bisa jujur kepada diri kita, apa benar-benar kita terhubung. Jangan sampai cuma ngaku-ngaku, ya saya sudah terhubung. Mana buktinya? Anda aja masih sensi, ya. Anda masih gampang ke-trigger, Anda masih terdorong untuk terus mendapatkan keinginan Anda. Mana buktinya? Anda sudah bisa berdamai belum gitu loh? Oh belum bisa, ya berarti Anda untuk menjadi saksi aja belum dikerjakan. Lalu bagaimana Anda bisa sholat? Nanti akhirnya sholatnya pun nggak bisa khusyuk. Kenapa nggak bisa khusyuk? Karena ya khusyuk itu kan pengertinya orang yang yakin akan pertemuan dengan Tuhan dan yakin akan kembali kepadanya. Maka yang sudah dituju itu hanya Tuhan, yang hadir itu cuma tinggal Tuhan, bukan lagi keinginan-keinginannya. Sementara orang sekarang sholat itu masih penuh dengan keinginan. Kalaupun tidak ada keinginan duniawi yang mungkin karena dia mendapatkan suatu pengetahuan bahwa keinginan duniawi ini akan menjadi penghalang untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia akan berkeinginan dapat pahala dan masuk surga. Dia takut pada dosa dan tidak mau masuk neraka. Nah ini kan akhirnya jadi kesalahpahaman gitu loh. Sholatnya masih berkeinginan, bukan sudah damai. Ketika dia sudah mampu menjadi penyaksi, menyingkirkan segala sesuatu selain menghadirkan Tuhan, sudah tinggal Tuhan aja yang hadir di sini. Ya, dari semua yang tampil, cuman merefleksikan wajah Tuhan. Tidak ada lagi yang terlepas dari kehadiran Tuhan yang sedang menghadirkan ini semua. Oh, Tuhan sedang menghadirkan. Oh, Tuhan sedang memberikan suatu pemahaman. Kita terima semua tentang Tuhan, baru tuh bisa sholat khusyuk. Kalau enggak, jangan harap. Rajin-rajin sholat, ujung-ujungnya sholat dalam keadaan mabuk. Karena nggak ngerti. Gimana bisa ngerti ketika masih penuh dengan planning, dengan rencana, ingin menentukan, ingin menggapai, mencapai, meraih. Kalau nggak harta, ya kenyamanannya. Emang rasa kenyamanan itu bukan ciptaan, itu kan juga ciptaan. Ya itulah kesalahpahaman gitu loh. Akhirnya apa? Sholat ini tidak akan juga meningkatkan kedamaiannya. Tidak mungkin jadi manusia yang kesadarannya berserah diri. Maka manusia ini tidak akan bisa menjadi hamba. Pasti perbuatannya bukan suatu tindakan yang masuk dalam kategori sami nawa atau karena yang bisa sami nawa atau itu cuma hamba. Ya. Kalau kita mungkin mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah, kebanyakan karena takut aja sih sebenarnya. Takut kalau nggak dikerjain nanti saya masuk neraka. Maka sebenarnya orang-orang seperti ini sedang memvalidasi emosi yang frekuensi rendah, yaitu ketakutan, dengan tindakan-tindakan tadi. Ibadah-ibadah kita alih-alih bisa mendamaikan, justru seperti menambah atau bisa memberi energi baru yang serupa dengan emosi yang rendah tadi, sehingga semakin besar yang namanya emosi itu, tapi tertutupi oleh ilusi bahwa saya sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seolah-olah semua tenang, tenang yang ditenang-tenangin lah istilahnya. Bukan tenang yang sesungguhnya. Tetap ada energi ini. Maka nanti bingung kita. Kenapa ya saya udah sholat 5 waktu, ditambah sunnah, tambah baca Quran, kenapa gagal terus? Nyari lagi kesalahan, muter lagi akhirnya gitu loh. Nambah lagi emosi yang takut gitu kan. Semakin banyak lagi ketakutan-ketakutan itu hadir menjadi pendaman emosi di dalam diri kita. Maka magnet untuk menarik masalah ini lebih besar lagi dayanya. Maka nggak aneh kalau kemudian mereka itu semakin susah hidupnya. Bisa jadi mungkin dapat yang namanya materi, tapi yang namanya kedamaian jangan harap bisa dapat. Nggak akan ada. Mungkin secara tampilan mewah, tapi di dalamnya bobrok gitu.
Berarti jangan sampai terdorong dengan keinginan nih Kang Edi. Ya jadi kalau kembali lagi kita harus pahami bahwa semua itu terhadirkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau tiba-tiba muncul terdorong oleh keinginan, ya itu kita terima dulu. Dengan apa? Dengan disaksikan dorongannya tadi. Musuh terbesar manusia dari pikiran sendiri. Yes, betul. Ya. Apalagi kalau pikirannya itu masih di dalam pemahaman bahwa saya itu ada dan bisa menentukan. Saya akan tentukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang baik buat diri saya. Jadi nanti kita bergantung kepada diri kita sendiri. Sulit kita bisa bergantung kepada Tuhan. Berarti sholat bisa sambil apa aja? Bisa, sholat bisa sambil apa aja. Ya. Ya, seandainya nih, cuman berandai-andai. Ketika saya hadir di sini, saya mengalirkan pengetahuan-pengetahuan yang membuka kesadaran. Dan ini ada sebuah aliran dari kehendak Tuhan. Sebenarnya saya sedang sholat di sini. Teman-teman yang bertanya di sini karena memperhatikan penjelasan ini, teman-teman pun juga sedang sholat. Karena kondisi teman-teman bertanya itu karena terhubung gitu loh. Jadi jangan pikir sholat itu yang cuma gerakan begitu-begitu aja. Kalau gerakan yang begitu-begitu, kemudian ujung-ujungnya semakin tertutup kesadarannya, bagi saya lebih sholat teman-teman yang hadir di sini bertanya, membuka kesadarannya, lalu kemudian muncul kebijaksanaan, nggak lebih sensi, nggak mudah ke-trigger, daripada yang begitu-begitu terus gitu loh. Bukan apa-apa teman-teman, ini karena di Quran juga ditegaskan kok gitu. Janganlah, bangsanya tegas kok, janganlah kamu berdekatan aja nggak boleh. Berdekatan dengan sholat jika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti. Mabuk ini bukan mabuk yang alkohol pastinya, karena lanjutan katanya adalah sampai kamu mengerti. Ya mengerti kan secara pemahaman ya, terbuka kesadarannya. Ya kalau dengan tujuan Tuhan yang lain, kita ingin mendapatkan ini, takut ngarep surga, takut neraka, ya pasti nggak jadi sholat yang sesungguhnya. Maka nanti ciri-cirinya tetap ada perbuatan keji dan mungkar. Keji gimana? Keji itu adalah tindakan tidak beretika. Mungkar itu seperti apa? Tidak yang seharusnya. Kekejian kita terjadi ketika kita menolak apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Tahu. Sangat-sangat tidak beretika ketika kita tidak mau menerima kesedihan yang sedang hadir, ketakutan yang sedang diperlihatkan. Kita bersegera untuk merubah itu semua dengan suatu pembenaran bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Oke, dirasakan tidak nyaman. Apakah sesuatu yang buruk itu tidak ada manfaatnya? Kembali Tuhan menegaskan, apa yang diwajibkan bagimu berperang. Apa yang kamu sukai belum tentu itu baik buat dirimu. Apa yang kamu tidak sukai belum tentu itu buruk bagi dirimu. Aku lebih tahu. Nah ini kan jadi tidak beretika ya ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai lalu kita justifikasi ini keburukan. Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu sebagai secara sia-sia. Artinya di balik keburukan atau bersama sesuatu yang kita nilai buruk itu ada kebaikan. Ya, kalau kita paham ini kan jadi oke, ya ternyata selama ini kita selalu keji. Kita pikir keji itu kejam. Enggak beretika. Dan lebih parahnya lagi, kita tidak beretika kepada Sang Pencipta. Bukan kepada hanya sesama makhluknya, kepada Sang Pencipta aja kita nggak beretika, apalagi ke makhluknya. Semakin kita nggak beretika, semakin kita berani nggak beretika, dan kita menggunakan tameng nama Dia untuk kita mengatasnamakan diri yang boleh menghakimi orang lain. Ini kan tambah kacau ya kehidupan seperti ini. Bukannya kita semakin tercerahkan dengan ibadah-ibadah kita, semakin kita terpecah belah.
Padahal di Quran juga sudah dinyatakan bahwa ciri-ciri orang yang musyrik itu adalah yang suka memecah belah dan berbangga-bangga dengan kelompoknya. Kita ini nggak sadar menggunakan dalih seolah-olah kita itu membela agama, tapi kita selalu memecah belah. Bukan saja ke yang identitas agamanya berbeda, dengan yang cara ibadahnya berbeda aja kita sudah anti gitu loh. Ini salah, sholatnya begini, gerakannya, ini yang harus benar begini, yang kalau gini nggak diterima. Oh, tahu dari mana? Ya, jadi ini kependekan cara berpikir ya. Yang seringkali karena keterbatasan pengetahuan hanya melihat dari satu perspektif saja gitu, yang selalu mengejar apa kebaikan-kebaikan seolah-olah dari keburukan itu tidak ada kebaikan, sehingga tidak mampu untuk menerima. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda ya nggak apa-apa. Mungkin mereka memang ada di dalam skenario perjalanan jiwanya harus ada di dalam posisi tersebut. Ya, kita bisa melihat ini sebagai kesempurnaan juga. Ya. Kejadian yang terjadi atau musibah pada anak itu merupakan karma dari orang tua. Apakah benar? Ya, karma itu kan kaitannya tentang perjalanan jiwa manusia yang sudah ada skenario-nya juga tentunya ya. Perlu kita lihat dari kacamata takdir tadi gitu loh. Memang karma ini nanti bentuk takdir yang bisa dibahas secara hubungan kausalitasnya. Apa yang kita lakukan kita terdampak pada anak. Lalu misalkan anak ini kondisinya sekarang tidak baik-baik saja, ya kita memang sebagai orang tua harus sadar dulu, kita perbaiki diri dulu. Ketika kita memperbaiki diri, nanti insya Allah anak pun sebagai bagian dari aliran diri kita, karena kita muncul duluan kan, hadir duluan di dalam kehidupan yang menghadirkan dia. Sumber dari anak ini kita sudah membersihkan dirinya, maka kita tidak akan mengotori lagi anak kita. Ketika dia sudah tidak lagi terkotori, sebenarnya tanpa dia membersihkan dirinya, dia pun udah bersih sendiri. Seperti itu Kak Kartika. Hafal sholat tapi membakar. Nah itu gitu loh. Mempertuhankan agama yang keliru itu dia. Gitu ya. Tanpa berdoa ya Kang. Ya, doa itu juga seperti perbuatan kita untuk menghadirkan kebermanfaatan. Itu juga doa, karena doa itu bukan hanya mantra ucapan. Doa itu membutuhkan aplikasi yang merupakan partisipasi dari orang-orang yang berdoa tadi. Iya betul, lagi sadar. Apakah ada hubungan sama angka kembar Bang tentang kesadaran? Kalau saya sih percaya itu, ya. Makanya kadang-kadang saya pernah bertanya gini kepada seseorang gitu yang mungkin saya pikir tahu tentang kondisi tersebut itu, tapi pendapatnya dia, ya itu karena kemampuan otak kita aja melihat angka-angka tersebut. Mungkin pakai istilah apa ya? Kayak misalkan kita diarahkan untuk mengetahui berapa banyak mobil merah, lalu pikiran kita langsung tertanam suatu konsep untuk mencari mobil merah, lalu kita bisa lebih jelas mengetahuinya gitu loh. Tapi pertanyaannya sekarang sebenarnya kalau misalkan tentang angka kembar, bagaimana itu tiba-tiba hadir di depan kita gitu loh, tanpa kita cari. Nah ini kan sebenarnya nggak bisa juga kita katakan tidak ada sesuatu pesan di balik kondisi itu semua. Tapi kalau saya melihatnya sebagai suatu pertanda keselarasan aja sih, lebih kayak gitu. Dari mabuk agama lupa nilainya, yes betul. Berarti kesimpulannya apapun yang terjadi itulah terbaik menurut Tuhan. Yes, itu sekali. Yang penting jangan kemudian kita seperti menerima begitu saja dalam pemahaman tidak peduli, ya udah saya sakit ya, tapi nggak benar-benar disaksikan gitu ya. Poin utamanya penerimaan tuh ada di penyaksian. Terima kasih juga Kak Bersemi. Oke Kak Dery, ada hikmahnya, yes betul. Apa itu milah Abraham Pak? Ya sepertinya sih begitu gitu loh ya. Tapi ini mungkin perlu diperjelas dulu gitu pertanyaannya gitu. Jangan-jangan saya salah memahami karena pertanyaannya singkat dari penjelasan saya yang sudah lewat ya. Bang, terima kasih. Sama juga sama-sama Kak Eyang ya.
termasuk muncul buruk dalam hati seperti tidak suka, membenci orang lain. Iya, itu juga dihadirkan. Sekarang beginilah Kak Nisa ya. Kalau Kak Nisa itu mau membenci seseorang, kan nggak tiba-tiba melihat orang itu langsung benci. Setidak-tidaknya ada kriteria dari orang itu yang memenuhi kategori orang yang bisa kita benci. Nah, kategori orang yang bisa kita benci itu munculnya dari mana? Pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup kita itu dihadirkan oleh siapa gitu kan? Kenapa kita dihadirkan orang tersebut? Kenapa orang itu bertingkah seperti itu? Akhirnya membentuk suatu pemahaman tentang orang yang perlu kita benci. Itu juga kebaikan. Kebaikannya di mana? Pertanyakan begitu. Ya ketika dia sudah kita benci, rasa benci itu muncul sebagai suatu gambaran bahwa sebenarnya kita punya kemelekatan. Nah, kemelekatan itu akan bisa menjadi jalan untuk bisa kita berdamai ketika hasil dari kemelekatan itu mampu kita saksikan. Emosi-emosinya, perasaannya kita saksikan, maka kita akan terhadirkan kedamaian di situ sebagai kondisi kedekatan jiwa dengan Tuhan, terkoneksi. Dan kesadaran bahwa nafas yang paling penting untuk hidup ini pun bukan punya kita. Yes, betul. Kita nafas aja nggak ngerti gimana caranya nafas. Terjadi begitu saja kan? Coba teman-teman sadari. Dari tadi saya ngomong nggak pernah mikirin gimana nafas ini berjalannya. Nggak pernah ngatur. Gitu ya. Oke teman-teman, karena ini menjelang sholat Jumat mungkin ya, walaupun ini masih menarik sekali pertanyaan teman-teman ya, luar biasa ya pertanyaannya tuh udah mulai mendalam ya. Salam Bang, gimana cara mau selaraskan kesadaran dengan orang di luar diri yang bersikap parah? Kita perbaiki energinya di dalam diri kita, dan dengan cara menyaksikan semua emosi yang terhadirkan, gitu. Saksikan itu, oke, betul. Jadi itu teman-teman ya, mungkin sementara ini sekian dulu sajian live dari saya ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa menambah kekayaan khasanah berpikir teman-teman ya, melihat kehidupan ini tidak terjerat di dalam cerita, tapi bisa